Pada saat ini siaran duel lingkaran pecundang disiarkan tanpa henti. Di layar ada siaran pertandingan yang akan segera terjadi. Hari ini adalah hari terakhir duel dan pertarungan ini seharusnya menjadi hari terakhir yang paling menarik. Saat ini Lo Feng menghadapi pemuda kerdil yang memegang pisau ganda. Kemudian suara gemuruh terdengar. Pemuda kurcaci berubah menjadi sambaran petir dan langsung ke arah Lo Feng. Di kejauhan menggunakan Forbid Shuttle awan gelap Lo Feng tanpa ekspresi. Setelah itu Forbid Shuttle gelap menjadi cahaya emas dan dengan mudah melarikan diri. Kemudian pedang emas muncul di tengah udara dan langsung menyerang pemuda kurcaci itu. Di kejauhan pemuda itu meraung. Saat energi hijau memancar dari tubuhnya dan kedua bilanya diancungkan, hampir seolah-olah seluruh tubuhnya telah menjadi gelombang besar untuk menerima pukulan dari pelangi emas. Saat pelangi emas mendekat, ia benar-benar membentuk busur berbentuk es yang sempurna dan melewati sisi bilahnya dan langsung mengiris kepala lawannya. Ini adalah kemenangan mudah bagi Lo Feng. Di dalam ruang tamu, seorang pria tua tersenyum. Bagaimana menurutmu? Di depannya, pria berlapis baja emas mengangguk. Lumayan juga. Berandal kecil ini sudah memahami esensi senjata roh level 5-nya. Kemampuan menghindar seketika itu sangat cepat dan jelas terlihat santai. Persenjataan Nansen itu, ketika diresapi dengan hukum asal-usul emas dan dilepaskan bersama, itu sekuat dan setajam matahari. Biasanya penggunaan kesulitan mengubah arahnya, namun dia sebenarnya berhasil dalam jarak pendek melakukan manuver berbentuk es sambil bersantai. Dia sudah membuat kemajuan besar dengan bentuk pertama. Dasarnya luar biasa, namun dari pemikiranku dengan kekuatan sebesar ini, paling banyak dia harus mencapai 3000 hingga 5000 dari seluruh alam semesta. Untuk mencapai 1000 besar itu terlalu sulit. Tonton yang ini. Orang tua berjubah putih itu menunjuk ke layar, dengan cepat memilih pertempuran Lo Feng dan Rong Jun dari tahun itu. Rong Jun, aku pernah mendengar tentangnya. Aku mendengar dia adalah pemuda paling luar biasa di alam semesta Ganwumu. Pria berlapis baja emas itu melihat sampai akhir dan berkata dengan lembut, Rong Jun ini memang kuat, namun baginya untuk mendapatkan posisi nomor 1 dengan tingkat kekuatannya, tidak ada kemungkinan sama sekali. Meskipun berhasil masuk ke dalam 10 besar alam semesta, masih ada peluang di dalamnya. Tidak ada kesempatan sama sekali. Orang tua berjubah putih itu sangatlah terkejut. Kemudian pria berlapis baja emas itu menjelaskan, dalam pertarungan jenius ini ada seorang super jenius, bahkan lebih kuat dari jenius nomor 1 dari kompetisi sebelumnya. Pemahaman hukum asal antariksa miliknya melebihi sejumlah besar penguasa sektor. Yang benar saja, orang tua berjubah putih itu sangatlah terkejut. Adapun Lo Feng, aku tahu mengapa kamu menunjukkan kepadaku rekaman ini. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika dia berkompetisi dengan Rong Jun. Kecepatan terbang dan menghindarnya saat itu jelas melelahkan. Kendalinya kasar, dia murni mengendalikan energi roh untuk mengendalikan arah. Setelah melihat siaran itu, kendalinya atas Forbid Shuttle awan gelap sudah sangat sempurna. Kontrol persenjataan Nansen juga. Peningkatannya sangat mengejutkan. Pemahamannya tentang hukum asal juga sangat meningkat. Baiklah, berapa lama seleksi internal negara semesta Ganwumu? Pria berlapis baja emas itu bertanya. Bahkan tidak sampai 3 tahun. Orang tua berjubah putih itu menjawab. Setelah itu pria lapis baja emas berkata, Lo Feng ini, apakah dia menyembunyikan kekuatannya selama pertempuran dengan Rong Jun? Tidak, melalui 9374 pertandingannya dalam setiap pertempuran peningkatannya sangat jelas. Orang tua berjubah putih itu menjawab, sebelum pertandingan ini, dia paling banyak berada di 10 besar negara semesta kita. Dan sekarang dengan kurang dari 3 tahun berlalu, mungkin hanya Rong Jun yang menjadi tandingannya. Banyak dari mereka yang abadi di area rahasia di Ganwu kami semua mengawasinya. Kecepatan peningkatannya terlalu mengejutkan, dan dalam duel lingkaran pecundang, lawannya tidak kuat. Karenanya mereka belum bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Aku bahkan curiga kekuatan senjatanya bahkan lebih besar dari yang dia tunjukkan. Dan dari sekarang hingga duel terakhir masih ada sedikit waktu, dia bisa terus meningkat. Di depannya pria berlapis baja emas itu tersenyum.
Jika dia terus meningkat hingga duel puncak para jenius dari 1008 negara semesta, dia mungkin benar-benar berhasil mencapai 1000 teratas. Namun masih sulit untuk mengatakannya. Ketika dua orang abadi dari area rahasia Ganwu dan perusahaan alam semesta virtual sedang mendiskusikan Lo Feng. Saat ini Lo Feng berada di ruang persiapan arena. Lo Feng ini, mengapa peningkatannya begitu cepat? Guru dari daerah rahasia mengatakan bahwa Lo Feng mampu menduduki peringkat jenius nomor 2 di negara semesta kita. Ketika Lo Feng muncul di ruang persiapan, menyebabkan banyak orang yang membicarakannya. Duel itu berlangsung kurang dari 3 tahun. Kecepatan peningkatan mengejutkan Lo Feng telah menarik perhatian banyak pejuang yang kuat. Orang gila, suara tebal yang kuat terdengar. Kemudian Lo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah Shavik Rongjun setinggi hampir 1 lantai. Rambutnya masih berantakan seperti biasa dan dia masih bertelanjang kaki. Kejam, Lo Feng juga berteriak. Setelah itu Shavik tertawa sangat keras. Senyum juga muncul di wajah Lo Feng. Lo Feng, peningkatanmu sangat besar. Kamu sama sekali tidak bersantai selama 3 tahun ini. Shavik berkata dengan sangat hormat kepada Lo Feng. Aku tidak berani bersantai. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Denganmu di depan, bagaimana mungkin aku berani bersantai? Perhatikan, kalian semua akan memasuki arena. Penyelenggara dari semesta virtual berteriak. Kemudian 1000 orang jenius mengikuti jalan setapak menuju arena. Hari ini tidak ada penonton. 1000 orang jenius dari berbagai galaksi di negara semesta Ganwu berdiri di sana dan menatap raksasa di depan mereka. Seluruh tubuhnya memancarkan energi berdarah. Matanya tampak seperti dewa kematian menatap sekelompok jenius. Di alam semesta virtual, hanya auranya saja akan menakutkan. Lo Feng juga merasakan kegugupan di tubuhnya. Keningnya juga mengeluarkan keringat dingin secara alami. Selamat untuk kalian semua. Suara sedingin es bergema di seluruh arena. Kalian semua memiliki hak untuk mewakili negara semesta kita, untuk bersaing dengan negara-negara alam semesta lainnya dan bertarung dengan para jenius mereka. Namun duel puncak ini kesulitannya akan jauh lebih besar daripada pertarungan sebelumnya. Karena situasi setiap negara alam semesta berbeda, waktu seleksi internal juga berbeda. Karenanya duel puncak jenius terakhir hanya akan dimulai 1,5 tahun dari sekarang. 1,5 tahun ini ada kesempatan kalian untuk meningkatkan diri kalian sendiri. Setelah itu Lo Feng kembali ke Pulau Gunung Naga Hitam. Akhirnya berakhir. Duel lingkaran pecundang telah berakhir. Lo Feng berkata dengan sangat bangga. Di pundaknya iblis kecil Babata berteriak. Duel mungkin telah berakhir, namun latihanmu masih belum berakhir. Lo Feng, persenjataan Nansanmu saat ini paling banyak hanya dapat menghasilkan 5 bilah emas secara bersamaan dan masih sangat dipaksakan. Sebaiknya gunakan 3 bilah. Hanya dengan melakukan itu, kekuatanmu saat ini akan menjadi yang terkuat. Dimengerti, Lo Feng mengangguk. Setelah itu dia tertawa. Mengenang 3 tahun ini, memang peningkatannya sempat mengejutkan banyak orang. Pemeliharaan tubuh keduaku juga hampir selesai. Lo Feng mengantisipasi klon keduanya, yaitu kelahiran klan Monsa. Ketika seleksi internal semesta Ganwu baru saja berakhir, namun di negeri semesta barbarik masih berlangsung. Negeri semesta barbarik mendapatkan namanya karena satu alasan ini. Itu karena ada 2 ras manusia yang sangat menakutkan di sana, yaitu ras Manka dan Huang Shen. Keduanya adalah garis keturunan yang menempati peringkat 10 besar manusia di alam semesta. Bahkan tanpa pelatihan apapun, ketika mereka mencapai dewasa, mereka akan dengan mudah menjadi penguasa domain yang kuat. Untuk dapat memiliki garis keturunan yang mencapai evolusi pada tahap seperti itu, nenek moyang dari 2 ras secara alami memiliki banyak yang abadi. Meskipun populasi kedua ras ini sangat kecil, inti dari seluruh negeri barbarik memiliki keluarga kekaisaran yang sangat kuat. Pernah ada seorang penguasa sektor yang merenggut bayi ras Manka. Setelah dia ditemukan, planet Manka mengirimkan sekelompok yang tidak pernah mati untuk menghancurkan seluruh organisasi tempat Tuan Sektor berada. Bahkan 2 yang tidak mati dalam organisasi itu terbunuh. Adapun penguasa sektor yang benar-benar berani merebut bayi itu, dia disiksa selama jutaan tahun sampai umurnya mencapai akhir dan meninggal secara tragis.
Siapapun yang berani menyentuh bayi dari ras Manka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Siapapun yang berani menyentuh bayi dari ras Huang Shen juga akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang Manka dan Huang Shen menganggap kematian dalam pertempuran sebagai kehormatan terbesar. Namun jika setiap orang merebut bayi mereka dan menggunakan darahnya, mereka pada gilirannya akan menyinggung seluruh ras. Planet Manka tercakup dalam negara dewa yang sangat luas. Di dalam planet Manka sendiri ada kastil berbentuk oval. Penjaga di pintu masuk semuanya setingkat alam semesta. Selamat yang mulia. Kedua penguasa sektor tersenyum ketika mereka melihat seorang pemuda yang duduk santai di meja makan. Pemuda Manka ini memiliki ketampanan tradisional dari orang-orang Manka. Apa yang perlu diberi selamat? Itu hanya slot dari daftar nama. Itu sangatlah sederhana. Di depannya kedua penguasa sektor itu bertukar pandang dan tertawa. Yang mulia, seleksi internal negara semesta Ganwu telah berakhir. Kemudian pemuda Manka sedikit terkejut. Dari apa yang aku dengar, ayahku berkata bahwa pemimpin negara dari negara semesta Ganwu sangat kuat. Namun dalam 100 kompetisi jenius terakhir, mereka belum menghasilkan siapapun yang layak sama sekali. Ada satu di kompetisi ini yang harus kamu perhatikan, Tuan Sektor Gendut berkata dengan hormat. Ah, bicaralah. Pemuda Manka menunduk dan dengan cepat menghabiskan makanan di atas meja. Kedua penguasa sektor itu bertukar pandang dan tertawa. Yang mulia, penguasa sektor gemuk tersenyum. Negeri semesta Ganwu telah menghasilkan seorang jenius mutlak yang disebut Rong Jun. Prestasinya di bidang hukum tanah dan ruang angkasa sangatlah tinggi. Dia sudah mencapai titik di mana dia bisa meninggalkan bayangan cermin di dirinya. Gambar cermin, pemuda Manka menggelengkan kepalanya dengan kasar. Itu akan merepotkan. Pemuda Manka menampar meja dan berdiri. Meninggalkan bayangan cermin di angkasa itu bukan karena ledakan sederhana dalam kecepatan seketika. Dan dia bahkan telah membuat kemajuan dalam hukum asal. Dengan gabungan keduanya, serangannya pasti sangat ganas dan kuat. Sampai-sampai hampir tidak bisa diblokir. Ya, kedua penguasa sektor itu mengangguk. Pemuda Manka ini adalah seorang jenius paling luar biasa di planet Manka saat ini. Sejak muda, dia telah menerima bimbingan dari banyak orang yang abadi. Karenanya, visi dan pengetahuannya sangatlah tinggi. Setelah mendengar sedikit informasi, dia sudah bisa membayangkan gaya pertempuran dan kekuatan lawan-lawannya. Tentu saja, meskipun dia adalah jenius yang paling luar biasa, kenyataannya jumlah pemuda tingkat bintang di planet Manka bahkan tidak mencapai 1000. Yang mulia, menurut informasi yang telah kami kumpulkan, pemuda bernama Rong Jun ini memiliki kekuatan untuk masuk ke 10 besar alam semesta. Juga dari informasi tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa dia telah menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini. Bahkan selama pertempuran terakhir itu, dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan Sektor Gemuk lalu melanjutkan. Dia bahkan mengatakan tujuannya adalah menjadi nomor 1 di alam semesta. Mendengar itu, pemuda Manka menatap tajam. Kenapa mereka semua begitu sombong? Meski kekuatan mereka juga tidak buruk, namun kelompok bajingan sombong ini, mereka semua akan dimusnahkan olehku. Posisi nomor 1 adalah milikku. Di depannya kedua penguasa sektor itu tersenyum. Yang mulia, di alam semesta Ganwu selain Rong Jun ada yang lain bernama Lao Feng. Yang lainnya, apakah benar seperti itu? Pemuda Manka menatapnya. Kemudian penguasa sektor gendut menggelengkan kepalanya. Kekuatannya jauh lebih lemah dari Rong Jun. Namun hal yang harus kita perhatikan bahwa dibandingkan dengan 3 tahun lalu, tingkat peningkatannya luar biasa. Aku kira dia pasti memiliki kesempatan untuk masuk ke 1000 teratas. Dia juga sangat tenang selama pertempuran. Dia bahkan mungkin membunuh mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yang Mulia harus memperhatikannya dan tidak ceroboh. Mendengar itu, pemuda Manka berkata dengan gelisah. Aku katakan pamanku yang gemuk, untuk seseorang yang memiliki kesempatan untuk mencapai 1000 besar, mereka sama sekali bukan tantangan atau ancaman bagiku. 1000 teratas dari seluruh alam semesta tidak memiliki kesulitan sama sekali bagiku. Tujuanku adalah untuk mengambil satu langkah pada satu waktu untuk mencapai surga. Oleh karena itu aku memintamu untuk mencatat mereka yang mampu mencapai 10 besar. Adapun orang yang disebut Lao Feng, jangan repot-repot, aku akan menyelesaikannya dalam satu gerakan.
Di depannya kedua penguasa sektor bertukar pandang dan tersenyum. Lalu kita akan menunggu hari yang mulia memasuki area rahasia utama. Saat ini seleksi internal untuk para jenius dari 1008 negara semesta banyak diantaranya masih berlangsung. Para jenius yang menduduki peringkat pertama atau kedua dan memiliki kemampuan yang layak sebagai ancaman, semuanya sedang diteliti oleh banyak negara semesta. Pada saat ini di negeri semesta Ganwu, di sebuah ruang yang luas, seorang raksasa berdiri di dalam ruangan itu, dan ruang di sekitarnya benar-benar melengkung. Mustahil untuk melihat penampilannya di ruangan itu. Aku membuatmu tinggal di daerah rahasia Ganwu untuk membina generasi muda. Dari seluruh negara semesta, kamu memilih 100 juta jenius teratas dan melatih mereka di tempat terbaik dengan fasilitas terbaik. Namun di negara alam semesta Ganwu yang paling luar biasa adalah Rongjun dan Lo Feng secara terpisah. Dan keduanya sama sekali bukan dari wilayah rahasia Ganwu. Suara itu sangatlah menggelegar. Ruang di sekitarnya hampir tampak seperti hancur. Ketiga orang yang tidak pernah mati dalam balutan jubah putih semuanya membungkuk. Keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Apakah kalian semua masih berguna? Suara yang kental itu seperti kapak besar yang membelah jiwa ketiga orang yang tak akan mati ini, menyebabkan mereka menjadi benar-benar pucat dan berlutut secara bersamaan. Mampu menjadi lebih kuat dari orang-orang dari wilayah rahasia Ganwu berarti mereka berdua luar biasa. Terutama Rongjun, dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar di seluruh alam semesta. Aku berharap dia bisa memasuki area rahasia utama. Untuk negara semesta Ganwu, itu akan sangat bermanfaat bagi kami di masa depan. Kalian bertiga harus berlatih dengan benar dulu dan meningkatkan kekuatanmu sendiri. Adapun untuk melatih generasi muda, aku Tuan Wu akan mengatur orang lain untuk mengambil alihnya. Dimengerti pemimpin negara? Ketiganya menjawab secara bersamaan. Hanya pada saat ini ketiga yang tak mati itu menghela nafas lega dan pergi dengan hormat. Kalah, Lo Feng, kamu kalah lagi. 3 pertandinganmu dengan Rongjun hari ini akan berakhir di sini. Di gurun arena pembantaian, iblis kecil Bebata melambaikan tangannya, dan segera Rongjun yang berdiri di samping menghilang. Ini adalah Rongjun yang disimulasikan. Adapun kekuatan, pengetahuan, dan pengalamannya, ini semua didasarkan pada kenyataan. Saat ini Lo Feng berdiri di padang pasir. Bebata, aku masih tersesat. Lo Feng, kamu jangan putus asa. Dibandingkan dengan Rongjun, yang terpenting adalah perbedaan pemahaman hukum asalmu terlalu besar. Kamu hanya memiliki pemahaman tentang hukum asal emas dan bahkan telah meningkat sedikit. Tapi Rongjun itu, pemahaman hukum asalnya jauh di atasmu dan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa juga dalam. Perbedaan mutlaknya terlalu besar, tidak aneh sama sekali bahwa kamu telah kalah. Di kejauhan Lo Feng mengangguk. Pertahanannya terlalu kuat, dan hukum asal ruang angkasa ketika menyapu dengan domainnya memungkinkan kekuatan kontrolnya di area tersebut meningkat. Pertahanannya, bahkan dengan 3 pedang emasku, aku masih tidak bisa menghentikannya. Lo Feng, tubuh klan Monsa akan keluar hanya dalam 3 hari. Iblis kecil Bebata itu memberitahunya. Baiklah, ekspresi Lo Feng menunjukkan antisipasi. Klan Monsa dikenal sebagai ras pembunuh terkuat di alam semesta. Hanya kulit rusak dari klan Monsa yang sudah mati yang bisa dijual dengan harga surgawi. Makhluk klan Monsa ini pasti sangat kuat. Di bumi pagi-pagi sekali Lo Feng menginjak Forbid Shuttle awan gelap dan menjadi seberkas cahaya keemasan dan segera menghilang. Di atas laut timur, Lo Feng berdiri di atas Forbid Shuttle awan gelap dan melihat ke arah timur. Matahari merah yang membara mulai perlahan naik dari cakrawala. Senjata roh level 5 ini memang berbeda dari senjata roh level 3. Lo Feng menunduk untuk melihat Forbid Shuttle awan gelap di bawahnya. Ini dibeli dari lelang Ganwu terbaru. Selama pelelangan itu dia terlibat dalam 2 lingkaran pecundang. Karena itu dia secara khusus meminta istirahat 10 hari untuk menghadiri lelang. 2 lingkaran pecundang dapat dijadwal ulang. Jumlah uang yang aku miliki masih belum cukup. Di udara Lo Feng berpikir sangat keras. Binatang bertanduk emas dan rotan mistik Lord bahkan kulit klan Monsa, mereka semua akan membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk dipelihara. Dan bahkan diriku sendiri juga membutuhkan uang. Sekarang binatang bertanduk emas ada di tingkat alam semesta.
Aku bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli logam yang harus ditelannya. Rotan Mystic Cloud ada di alam semesta level 6. Tubuhku masih di bintang level 9. Mulai sekarang latihan tubuhku sendiri akan berhenti. Ini akan segera lahir. Lo Feng mengerutkan alisnya. Di udara sebuah pesawat alam semesta hitam berbentuk segitiga tiba-tiba muncul dan Lo Feng langsung memasukinya. Kemudian pesawat mulai melesat ke langit dan menuju ke Mars. Di permukaan planet Mars di jurang besar pesawat alam semesta turun. Di dalam ruang istirahat pesawat, Lo Feng duduk bersila dan seluruh kesadarannya memasuki dunia internalnya. Di dalam dunia internalnya, seluruh benua emas diselimuti kabut emas. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke arah telur emas oval di tengah udara. Telur emas yang sangat tipis dan tak tertandingi mulai retak terbuka. Kemudian turun ke bawah dan menampilkan kristal hitam yang sangat aneh. Kristal ini memiliki total 10.080 permukaan dan di setiap permukaannya terdapat ukiran emas yang sangat rumit. Ini adalah inti dari iblis Clan Monza, yaitu kristal kehidupan. Muncul sebuah suara bergema di seluruh benua emas yang besar. Kemudian energi hitam dengan cepat mengalir dari kristal kehidupan dan Lo Feng telanjang berkulit kuning muncul. Kemudian di permukaan pasir, Lo Feng yang mengenakan baju besi merah tua bersama dengan Lo Feng berpakaian kain hitam berada dengan gunung besar seperti binatang bertanduk emas di permukaan. Kedua Lo Feng dan binatang bertanduk emas itu saling bertukar pandang. Adapun inti kehidupan sejati, inti itu sendiri dapat segera muncul di dalam tubuh aslinya, atau di dalam tubuh binatang bertanduk emas, bahkan di dalam tubuh Clan Monza. Kemudian ketiganya memasuki dunia internal dan hanya menyisakan bola kristal transparan di dunia luar. Meninggalkan inti kehidupan sendirian di dunia luar sangatlah tidak aman. Lo Feng berpakaian hitam berpikir, adapun iblis Clan Monza ini berubah. Semua yang bisa dilihat adalah aliran energi Lo Feng berpakaian hitam tampaknya berubah dengan cepat menjadi Rong Jun yang tinggi dan kuat, dan kemudian berubah menjadi binatang bertanduk emas. Akhirnya dia bahkan berubah menjadi rotan Mystic Cloud yang tebal dan kokoh, dan kembali ke Lo Feng yang berpakaian hitam. Clan Monza adalah bentuk kehidupan energi. Mereka tidak memiliki penampilan luar yang tetap. Mereka dapat mengubahnya sesuka hati. Tentu saja, jika mereka ingin berubah menjadi raksasa yang sangat besar, mereka setidaknya di alam semesta level 2. Penggunaan energinya akan sangat besar. Oleh karena itu, mereka hanya berubah di bentuk yang tidak terlalu besar. Lo Feng bisa merasakan perbedaan sifat khusus dari tubuh Clan Monza. Setelah mendapatkan tubuh ketiga, Lo Feng secara alami memahami kemampuan dan bakat alami Clan Monza. Itu teknik rahasia alami dalam istilah bentuk kehidupan Clan Monza. Jika dibandingkan dengan manusia atau binatang bertanduk emas sama sekali berbeda. Setidaknya manusia dan binatang bertanduk emas masih berada di bawah kategori bentuk kehidupan daging dan darah. Namun Clan Monza sebagai bentuk kehidupan energi bahkan tidak memiliki jiwa. Tepatnya kristal kehidupan itu adalah jiwanya dan sumber energinya. Karenanya Clan Monza tidak takut dengan serangan senjata roh. Pada saat yang sama mereka tidak dapat menggunakan serangan roh atau mengontrol senjata apapun. Karenanya Clan Monza semuanya berjalan di jalur para pejuang. Dan kemampuan alaminya memungkinkan iblis Clan Monza dapat meniru kekuatan hidup dan energi roh dari target mereka. Tubuh mereka sendiri dapat berubah dan saat itu menyalin energi jiwa target bahkan makhluk abadi. Ini sangat spesial. Lo Feng merasakan energi dari Clan Monza. Tetapi tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emas keduanya tidak dapat merasakan ini. Saat ini Lo Feng dengan ganas melepaskan tekniknya. Secara bersamaan kristal hitam dengan 10.080 permukaan mulai sedikit berputar. Kemudian kemunculan tiba-tiba dari 2 Lo Feng dan secara bertahap sampai ada 5 Lo Feng. Terlalu istimewa, ini luar biasa. Gerakan dan penerbangan Clan Monza ini sangat santai. Ini terlalu sulit dipercaya. Ekspresi Lo Feng sangatlah terkejut. Aku hanya memiliki sedikit pemahaman tentang ruang absolut. Tahun-tahun ini aku hanya berhasil menyentuh pintu hukum asal luar angkasa dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk masuk. Namun meski dengan sedikit pemahaman itu, menggunakan tubuh Clan Monza untuk melepaskannya kecepatanku lebih cepat dan bahkan lebih tak terduga.
Setelah itu tubuh klan Monsa lenyap dan Lo Feng lapis baja merah muncul. Tubuh bumi Lo Feng melihat sekelilingnya. Perasaan aneh itu benar-benar hilang dan semuanya terasa normal kembali. Rasanya iblis klan Monsa di luar angkasa seperti ikan di air. Lo Feng sedikit berpikir. Setelah itu Babata menjelaskan. Kemampuan alami tentang klan Monsa adalah mereka bisa merasakan riak angkasa. Mereka adalah pelengkap alami dari hukum asal ruang angkasa. Oleh karena itu, setiap iblis klan Monsa yang melangkah melalui pintu hukum asal luar angkasa, gerakan mereka tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Karena itu, mereka dikenal sebagai pembunuh terkuat. Mendengar itu, Lo Feng menarik napasnya dalam-dalam. Pantas saja, potongan kulit klan Monsa yang rusak itu dijual dengan harga setinggi itu. Namun dalam pertarungan jeniusku, aku hanya bisa menggunakan tubuh yang diberikan oleh alam semesta virtual untuk bertarung. Aku tidak bisa menggunakan tubuh klan Monsa. Setelah itu Babata mengingatkan. Sekarang kurang dari 1 tahun untuk pertempuran terakhir dengan 1008 negara alam semesta. Apa yang dapat kamu lakukan sekarang adalah menggunakan kulit klan Monsa untuk mengambil wujud binatang bertanduk emas dan melakukan penelitian di ruang absolut. Proses pelatihan ruang absolut hanya cocok untuk melepaskan bentuk binatang bertanduk emas. Tentu saja, setiap pelatihan tentang pemahaman hukum ruang angkasa akan bermanfaat bagi semua badan. Lagi pula, kamu semua adalah satu kesadaran. Kemudian Lo Feng berkata dan mengangguk. Babata, aku harus menggunakan tubuh klan Monsa untuk mengambil rekening bank ketiga yang ditinggalkan oleh guruku. Master Huyanbo dari planet Yunmo meninggalkan 3 akun terpisah. Mereka dipisahkan ketika muridnya mencapai level bintang, level alam semesta, dan akhirnya level tuan domain untuk mengambil uang. Aku sangat menyesal, tapi itu tidak mungkin. Babata berkata dengan sedikit kecewa. Tubuh klan Monsaku adalah alam semesta level 2, kata Lo Feng dengan hati-hati. Tidak, Lo Feng, apakah kamu sudah lupa? 3 akun yang ditinggalkan gurumu tidak hanya memiliki persyaratan kekuatan. Mereka juga memintamu untuk membuka akun secara pribadi. Dan selama waktu itu akan ada pemindaian energi roh. Itu harus menjadi energi roh dari bentuk planet Yunmo sebelum akun dapat dibuka. Mendengar itu Lo Feng mengerutkan alisnya. Tubuh klan Monsa akan menggunakan energiku. Itu dapat dengan mudah menggunakan energi rohku. Setelah itu Babata menjawab. Salah, klan Monsa adalah bentuk kehidupan energi. Bentuk aslinya adalah kristal kehidupan. Itu tidak memiliki energi roh sama sekali. Bagaimana itu bisa menggunakan energi rohmu? Sial, Lo Feng menggelengkan kepalanya. Aku masih berpikir, ini benar-benar mengecewakanku. Babata pun menjawab dengan marah. Dasar brengsek, jangan terlalu serakah. Tubuhmu adalah binatang bertanduk emas, garis keturunan paling elit di seluruh alam semesta. Dan kamu memiliki klan Monsa, pembunuh terkuat di alam semesta. Kamu sudah mendapatkan banyak keuntungan, namun kamu merasa kecewa dengan sampah seperti itu. Di depannya Lo Feng tertawa sangat keras. Baiklah, aku akan terus berlatih terbang. Kemudian dia menjadi seberkas cahaya dan menuju celah di permukaan Mars. Dia memasuki pesawat dan menghubungkan kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Di dalam area pembantaian, iblis kecil Babata melambaikan tangannya. Kemudian ruang di sekitarnya melengkung dan sebuah pabrik mesin besar muncul. Di dalam pabrik itu ada mesin jebakannya tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan sekali lihat, seluruh pabrik tampak seperti sarang lebah. Karena penuh sesak, dengan sedikit kecerobohan seseorang akan dengan mudah menabrak beberapa mesin. Ini adalah ujian untuk level pertama dari teknik 10.000 benang. Lo Feng, gerakan 1 benang. Jika kamu mampu merebut 3.900 bola merah di dalam pabrik ini dan tanpa menyentuh salah satu mesin atau terkena serangan mereka, maka kamu akan dianggap mencapai tingkat 1 benang. Dimengerti, Lo Feng mengangguk. Sejak kegagalannya dengan Rong Jun sebelumnya, Lo Feng telah mempertimbangkan dengan keras dan menyadari bahwa sebagai pengontrol pembaca roh yang kuat, dia harus sangat kuat dalam terbang. Teknik 10.000 benang ini. Setelah mendengar penjelasanmu, mengapa aku merasa bahwa ruang absolut sangatlah mirip? Lo Feng bertanya pada Babata saat itu. Memang sangat mirip. Tingkat kedua pelatihan ruang mutlakmu perubahan tak terbatas, serupa dengan tingkat akhir 10.000 benang.
dan dikatakan bahwa 10.000 benang sebenarnya memiliki tingkat teleportasi yang lebih tinggi. Namun tidak ada yang tahu metode pelatihannya. Baiklah, apa yang kamu katakan masuk akal. Teknik 10.000 benang ini dan ruang mutlakku mengikuti jalur yang sama. Mereka akan saling melengkapi dan pelatihanku sendiri juga akan lebih mudah. Itu adalah perkataan saat Lo Feng memutuskan untuk memilih teknik terbangnya. Setelah 3 tahun ini, Lo Feng telah menyelesaikan dasar-dasar 10.000 benang. Menginjak Forbit Shuttle awan gelap, terbangnya sudah sangat sempurna. Namun dia belum menyelesaikan gerakan satu benang. Sebuah kawat baja baru saja menyentuh punggung Lo Feng. 3 jarum ditembakkan dan 1 menyentuh betisnya. Kegagalan, Babata berteriak dengan keras. Dari senjata rahasia yang menutupi seluruh langit-langit, Lo Feng menjadi sosok yang aneh dan terbang ke sisi Babata dan tertawa. Ujian satu benang terlalu sulit. Jika aku menggunakan tubuh klan Monsa, aku pasti akan bisa menghindari dengan mudah. Di sampingnya, iblis Babata mengangkat 2 jarinya. Aku akan memberimu saran. Kembali ke kenyataan dan membuat klan Monsa mengambil wujud binatang bertanduk emas untuk melatih ruang absolut. Baiklah, Lo Feng mengangguk. Di permukaan planet Mars, Lo Feng berdiri di dalam badai pasir dan langsung berubah menjadi binatang bertanduk emas sepanjang 18 meter. Penampilannya sangat mirip dengan binatang bertanduk emas. Bentuk ini bisa dikatakan sebagai bayi binatang bertanduk emas. Setelah itu, binatang kecil bertanduk emas langsung bekerja sesuai dengan instruksi dari ruang absolut. Saat ia memulai pelatihannya, sayap, cakar, dan ekornya yang bersisik harus digunakan. Terutama ekornya yang sangat panjang yang dapat dengan mudah melakukan perubahan arah yang sangat kecil dan cepat. Pada saat ini 9 binatang bertanduk emas kecil telah muncul. Dengan struktur binatang bertanduk emas, itu benar-benar cocok untuk pelatihan ruang absolut. Klan Monsa ini menggunakan wujud manusiaku hanya bisa menghasilkan 5 gambar. Saat menggunakan bentuk binatang bertanduk emas dapat membuat 9. Binatang kecil bertanduk emas itu benar-benar tenggelam dalam pelatihan ruang absolut. Hari demi hari telah berlalu, binatang bertanduk emas itu fokus pada pemahaman hukum asal emas. Sementara tubuh klan Monsa berada dalam bentuk binatang bertanduk emas kecil yang melatih ruang absolut. Lo Feng sendiri sedang berlatih untuk memahami 2 hukum itu. Dia fokus mempelajari persenjataan Nansen dan berlatih keras pada teknik 10.000 benang terbang. Dengan efisiensi pelatihan yang tinggi, kekuatannya terus meningkat hampir setiap hari. Pada saat ini, tanggal mulai pertarungan puncak ada di bulan ini.